Inilah cara menghidupkan hati menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata dalam kitab Adab Al-Suluk wa At-Tawasul ila Manazil Al-Muluk, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasahullah mewasiatkan ada 4 cara untuk menghidupkan hati dengan kebaikan, yakni yang pertama menjaga kualitas kehalalan makanan, yang kedua khusyuk beribadah serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga menjaga diri dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah agama, dan yang keempat membuang jauh segala hal yang dapat mengganggu kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik di titik ini untuk menukil terlebih dahulu tafsiran Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah tentang makna maut, mati, dan hayat, hidup yang selalu berjejer seiring dalam 145 ayat dalam Al-Quran. Profesor Quraish mengatakan bahwa makna maut bukanlah sekedar kematian lahiriah ragawi di dunia ini, melainkan juga matinya hati dari kesuburan, hidup karena tidak berpegang teguh kepada tali Allah. Dalam Al-Quran banyak ilustrasi tentang bumi ini mati, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan dengan hujan menjadikannya hidup, subur, lalu menghasilkan buah-buahan yang lezat. Hujan adalah simbol dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hujan menyirami bumi yang mati, jadilah ia hidup, subur, dan bermanfaat. Itulah suasana hidup yang dimaksudkan oleh Profesor Quraish. Suburnya hati karena berpegang pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun perihal hati manusia. Orangnya masih hidup di dunia ini, sibuk bekerja dan bergaul dengan orang banyak, tetapi karena tidak berjalan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, hatinya telah mati. Ia lekat dengan keburukan, kerusakan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Untuk menghidupkannya kembali, ditumbuhi kebaikan-kebaikan, hatinya harus dihidupkan lagi melalui hujan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah, sebagaimana tuturan beliau Qaddasullah, penghidupan diri harus dimulai dengan menjaga kehalalan makanan dan minuman, serta segala hal yang dikonsumsi dan dipakai. Ini bisa dipahami dengan gampang sebagai indikasi bagi ketaatnya rohani kita kepada kesesuaian dengan hukum halal haram yang meliputi diri ini. Orang yang disiplin dengan kehalalan segala pendapat dan penggunaannya tentulah memiliki ketundukan iman dan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dari ranah lahiriah tersebut, ia akan meruahkan danyar kehidupan ke dalam semesta hati, yakni berupa kepatuhan dan kekhusyukan kepadanya. Sekaligus derajat khusyuk ini adalah derajat hati. Hadirnya sublimasi dari nilai-nilai pemahaman ilmu dan amal ke dalam hati menjadi jalan bagi khusyuknya hati. Khusyuknya hati sini saya lalu menisbatkan kerendahan diri di hadapannya dan juga kerendahan hati di hadapan sesama makhluknya. Yang ketiga ialah memeliharanya diri dari goda-goda keinginan dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dalam perjalanan ini kita digoda oleh maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan. Kita terbayang pesona kenikmatan-kenikmatannya, tapi hati yang telah disublimasi nilai-nilai khusyuk iman dan peribadahan itu takkan gampang ditipu lagi. Ia akan memiliki benteng rohani yang melindunginya. Semakin tebal khusyuknya, niscaya semakin terlindungilah ia. Maka godaan-godaan maksiat kepada orang yang hatinya telah berkhusyuk begitu takkan lagi menjadi hal yang berat untuk dilintasi. Hatinya akan selalu diingatkan kepada, misal, ini akhufu in syaitu robi adaban yaumin azim. Sungguh aku takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, kelak aku akan ditimpa azab yang pedih. Barulah yang terakhir hati disempurnakan oleh semakin julang dan kokohnya hunjaman iman, tauhid, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mencapai derajat yang la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan lain-lain. Bila spirit eksisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata terus intens, intim, dan kokoh di hati, maka segala yang selainnya ghairullah otomatis ternegasikan, terbuang, tertiadakan, muskil mematikan hatinya lagi. Sudah pasti orang yang begitu akan semata lekat dengan melakoni perintah-perintahnya, menebar kebaikan-kebaikan dan meruahkan akhlak karimah, layaknya daun-daunnya yang rindang dan buah-buahan yang lezat untuk dinikmati manusia lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu mengingatkan bahwa tahap-tahap menghidupkan hati ini sebagaimana hujan yang turun dari langit dan menjadikan bumi yang gersang kembali subur, memanglah mesti dilalui dari hal yang paling luar, lahiriah, zahir, begitu rupa. Menjaga halalan makanan dan minuman, misal dapat diandaikan layaknya seorang petani yang hendak menanami ladangnya, dan ia memulai dengan membersihkan ilalang-ilalang dan belukar-belukar yang mengganggu. Ketika ladangnya telah dibersihkan dari hama-hama itu, mulailah ia menebar benih-benih dan terus menyayanginya, menjaga kesuburannya hingga tiba masa panen. Jadi secara rohani, hal-hal lahiriah macam memastikan kehalalan makanan dan minuman, kemudian gemar melakukan amal-amal wajib dan sunnah, serta segala bentuk laku kebaikan, etika dan akhlak karimah, memang mesti disemai, dirawat, dijaga dengan terus-menerus, tanpa henti, siang malam, siran wa alanian. Ihwal, apakah kemudian semua amal soleh itu menghantar kita kepada ma'rifatullah sebagai puncak perjalanan rohani? Beliau qaddasallahu mengatakan hal itu sebagai keputusan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia karunia-Nya. Biarkan rahasia di atas rahasia Hadratul Al-Quds itu tetap menjadi wewenangnya, dan mari kita terus berikhtiar saja dalam meningkatkan kualitas iman, amal, dan terus memohon pertolongannya demi terawatnya hati yang telah menghadap semata kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menolong kita semua. Amin, amin, Allahumma amin.